Di mana perbedaan mendasarnya antara akhlakul Quran dengan etika atau etiket-etiket yang lain? Di mana perbedaan Al-Quran dengan budi-budi pekerti yang lain? Perbedaan mendasar pada dua hal. Yang pertama, setiap akhlak di dalam Al-Quran tujuannya untuk mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Aturan-aturan kehidupan yang ditetapkan di dalam Al-Quran untuk satu hal. La ilaha illallah. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, berakhlak di dalam Al-Quran bukanlah sekedar untuk menyenangkan orang yang ada di sekitar kita atau menghormati orang yang lebih tua, bukan. Akhlak di dalam Al-Quran tujuan adalah dalam rangka dakwah untuk membangun peradaban sejati. Iya, dakwah untuk membangun peradaban sejati. Dulu, ketika Nabi Muhammad SAW menjadi orang biasa, bergelar Al-Amin, berakhlak mulia, tidak diusir dari Mekah, dianggap tidak mengganggu. Namun, ketika akhlaknya sudah membawa-bawa Al-Quran, ketika akhlaknya dirasakan akan mengganti Tuhan-Tuhan palsu yang mereka sembah, ketika akhlaknya sudah membawa kepada perubahan peradaban, di sini persoalannya. Diusirlah Rasulullah SAW dari Mekah. Ya, jadi akhlak di dalam Al-Quran bukanlah sekedar etika yang bisa dikompromikan. Akhlak di dalam Al-Quran bukanlah sekedar etiket untuk menyesuaikan diri agar kita bisa diterima di kalangan manapun. Bukan sekedar itu. Namun, sama sekali nilai-nilai Al-Quran itu dalam berakhlak tidak pernah sebetulnya bertentangan dengan kemanusiaan. Bahkan banyak etika di dunia ini, adab-adab di dunia ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebut saja tentang LGBT misalnya, tentang dunia fashion, tentang hubungan antar jenis. Apa yang mereka sebut etiket di dalam dunia barat, kadang dekat dengan perilaku binatang. Sementara akhlak Islam menempatkan manusia pada posisi terhormat. Bahkan Rasulullah SAW menjadi teladan utama dalam hal ini. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang akhlaknya paling bagus. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini karena akhlak yang dibangun oleh Rasulullah SAW bukan hanya untuk sekedar menyenangkan atasan, menyayangi bawahan, diterima oleh teman sejawat, atau dianggap baik oleh para kolega, atau setidaknya dikuasai oleh pasar, disenangi oleh klien. Bukan itu. Akhlak di dalam Al-Quran yang digambarkan, kana khuluqul Quran, dasarnya adalah untuk senantiasa membuktikan ada la ilaha illallah di dalam hati dalam bentuk perilaku keseharian. Dan yang kedua, dalam rangka berdakwah membangun peradaban yang mulia. Sebab Islam di dalam surah Al-Balad ada 3 sumpah di situ. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Muhammad, kamu yang diusir dan dianggap haram di Mekah, anta hillun bihadzal balad. Kamu penduduk asli, kamu pribumi, kamu halal tinggal di Mekah. Kalau mereka terganggu dengan akhlakmu, aku bersumpah, tanah ini adalah tanah yang harus kamu bebaskan dari berbagai bentuk kemusyrikan dengan akhlakmu. Kamu bangun peradaban di sini
dari peradaban paganisme yang dipenuhi dengan kebinatangan, bangun dengan peradaban kemanusiaan. Wa walidi wa ma walad. Muhammad SAW, orang tuamu lahir di sini dan kamu dilahirkan di sini. Nenek moyangmu dari sini dan keturunanmu juga akan dari sini. Sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan dalam membangun bangsa, ada satu syair yang menarik yang digambarkan oleh penyair Mesir bernama Syauqi. Wa innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya bangsa-bangsa hanya bertahan dan dianggap ada selama akhlak mereka masih ada. Jika akhlak mereka hilang, maka hilanglah kebangsaan mereka.